Part 2. Setelah orang tuanya meminta maaf atas masakan itu, ia kembali mengajak saya berbincang. Kali ini, pembicaraannya kembali mengarah ke putrinya. Ia bercerita bahwa Ade sering membahas saya, tentang perjalanan karir saya di perusahaan, bagaimana saya bisa mendapatkan gaji tinggi, serta kebaikan bos saya terhadap saya. Nada bicaranya seolah ingin meyakinkan saya bahwa putrinya benar-benar memperhatikan saya, bahkan mungkin lebih dari yang saya sadari. Dari percakapan inilah, saya mulai menyadari sesuatu. Inilah alasan mengapa mereka begitu berambisi ingin menikahkan saya dengan putrinya. Rupanya, Ade sering bercerita kepada mereka tentang saya, terutama gaji saya maupun kebaikan bos saya. Seakan-akan mereka telah mengamati saya dengan sangat detail, menimbang segala kemungkinan sebelum melangkah lebih jauh. Saat itu, saya masih berpikir positif, tanpa menyadari bahwa saya sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjodohan. Di tengah obrolan, dia tiba-tiba meminta nomor HP yang sering saya gunakan. Saya sempat terdiam sejenak, bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang ia inginkan. Dia pun mengajak saya berbincang lebih dalam, curhat tentang wanita-wanita di perusahaan itu yang merasa tersingi oleh putrinya, sebagaimana yang diceritakan putrinya kepadanya. Meskipun saya sudah menceritakan kepadanya bahwa saya dan putrinya tidak memiliki hubungan apa-apa, hanya sebatas teman kerja, ia tetap melanjutkan ceritanya seolah ada hal lain yang ia yakini. Namun, tanpa saya sadari, ia terus berusaha membentuk persepsi saya tentang putrinya, mengulang-ulang cerita yang sama, menekankan kebaikan dan keistimewaannya, seolah menanamkan sesuatu di benak saya. Saat itu, saya belum memahami bahwa ia sedang mencoba mendekatkan saya dengan putrinya. Suatu hari, saya melihat Ade, putrinya, sedang berfoto-foto di depan mes saya. Awalnya, saya tidak terlalu memikirkan hal itu, hingga saya menyadari sesuatu yang janggal. Ia tampak berusaha agar saya dan ibu saya juga masuk dalam frame fotonya, meski secara tidak langsung. Entah apa tujuannya, rasa penasaran saya semakin bertambah ketika kemudian saya menemukan foto itu di salah satu postingannya. Kemudian, hampir setiap saat, orang tuanya selalu meminta saya melayani obrolan di media sosial. Alasannya terdengar sederhana, katanya, saya adalah penyemangatnya dalam mendengar kabar putrinya. Namun, semakin lama, saya mulai merasa ada pola yang aneh. Mereka terus-menerus menarik perhatian saya ke arah Ade, seolah-olah ingin mengalihkan fokus saya dari hal-hal lain. Awalnya, saya menganggapnya sebagai bentuk keakraban, tetapi perlahan, saya mulai merasa seperti sedang dikendalikan tanpa saya sadari. Ia pun kembali meminta saya untuk melayani obrolannya, seolah tidak ingin ada jarak dalam komunikasi kami. Kali ini, arah pembicaraan mulai bergeser. Dengan nada yang terkesan santai, ia mulai memancing topik tentang pernikahan, menanyakan apakah saya sudah berpikir untuk menikah, seolah ingin mendorong saya agar segera mencari istri. Saya hanya menanggapi sekadarnya, tanpa menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan perlahan mengarahkan saya ke satu tujuan tertentu. Ia pun mulai berandai-andai, mengatakan bahwa ia berharap saya mendapatkan wanita yang cantik. Nada bicaranya terdengar ringan, seperti obrolan biasa, tetapi ada sesuatu di baliknya yang membuat saya merasa ia sedang mengarahkan pembicaraan ke suatu tujuan. Mendengar itu, saya langsung menegaskan bahwa bagi saya, kecantikan bukanlah yang utama, saya mencari seseorang yang benar-benar serius dalam hubungan. Namun, entah kenapa, percakapan ini terasa seperti memiliki arah yang sudah ia tentukan sejak awal. Seolah-olah ia sedang menuntun saya menuju kesimpulan yang diinginkannya, tanpa saya sadari. Namun, bertepatan dengan pandemi COVID-19, perusahaan terpaksa meliburkan para karyawan, termasuk Ade, yang akhirnya pulang ke kampung halamannya. Sebelum putrinya pulang, ia sempat mengungkapkan harapannya, suatu saat nanti, ia ingin saya datang berkunjung ke kampungnya. Permintaan itu terdengar biasa saja, sekadar ajakan silaturahmi tanpa tekanan. Saat itu, saya menanggapinya dengan santai, tanpa sedikit pun menyadari bahwa ini bukan sekadar harapan biasa, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar, yang perlahan sedang dijalankan tanpa saya sadari. Saat Ade berada di kampungnya, komunikasi antara kami tetap terjaga. Kami sering berbincang melalui WhatsApp maupun Messenger Facebook. Namun, percakapan kami selalu seputar pekerjaan, tidak lebih, tidak kurang. Saya menganggapnya sebagai hal yang wajar, mengingat kami memang rekan kerja. Namun, tiba-tiba Ade mulai bercerita sesuatu yang di luar kebiasaan. Ia mengatakan bahwa selama tinggal di kampung, banyak pria yang ingin melamarnya. Cara ia mengatakannya terdengar aneh, seolah ada seseorang yang menyuruhnya untuk mengatakan hal itu kepada saya. Entah mengapa, mendengar cerita itu, saya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Perasaan takut mulai muncul, takut jika Ade benar-benar menikah. Padahal, selama ini saya hanya menganggapnya sebagai teman kerja.
Tapi ada sesuatu yang membuat saya terus memikirkannya, kebaikannya, perhatiannya, dan bahkan masakannya waktu itu. Saya tidak memahami perasaan ini, tetapi satu hal yang pasti, sejak saat itu, saya mulai melihat Ade dengan cara yang berbeda. Meskipun Ade berada di kampungnya, orang tuanya tetap rajin menghubungi saya, seolah tak ingin kehilangan jejak. Hampir setiap hari, ada saja pesan yang masuk, menanyakan kabar, berbicara soal pekerjaan, atau sekadar basa-basi yang terasa semakin intens. Namun, di balik percakapan itu, saya mulai menyadari pola yang sama. Perlahan, pembicaraan mereka selalu mengarah ke satu hal, pernikahan. Mereka tidak pernah menyebutkan secara langsung, tetapi setiap kata yang diucapkan seolah dirancang untuk menanamkan ide itu di benak saya. Seakan-akan, ada sesuatu yang tengah direncanakan dengan begitu rapi, dan saya, tanpa sadar, sedang diarahkan ke dalamnya. Setiap kali saya memposting sesuatu, baik di WhatsApp maupun Facebook, ia selalu menjadi orang pertama yang mengomentari status saya. Tak peduli apapun yang saya bagikan, entah itu sekadar foto, cerita, atau pemikiran singkat, responnya selalu cepat. Seolah-olah, ia tak ingin melewatkan satu pun unggahan saya, seperti sedang mengawasi setiap gerak-gerik saya dari kejauhan. Awalnya, saya menganggap ini hanya kebiasaan seseorang yang akrab dengan saya. Namun, semakin lama, pola ini terasa berbeda. Komentarnya bukan sekadar tanggapan biasa, tetapi seringkali mengarahkan pembicaraan ke topik tertentu, terutama soal kehidupan pribadi saya. Seolah-olah, ia ingin memastikan bahwa saya tidak terlalu jauh dari jangkauan mereka, bahwa perhatian saya tetap berada di tempat yang mereka inginkan. Jika saya lama tidak memposting apapun di media sosial, ia pun mulai menanyakan aktivitas saya. Pertanyaannya bukan sekadar basa-basi, ia ingin tahu secara detail apa yang saya lakukan, seolah-olah ada ketakutan jika saya lepas dari pantauannya. Bahkan, tak jarang ia meminta saya mengirimkan foto sebagai bukti, seakan butuh kepastian bahwa saya benar-benar berada di tempat yang saya katakan. Semakin lama, perhatian berlebihan ini mulai terasa seperti pengawasan yang halus. Awalnya, saya menganggapnya sebagai bentuk kepedulian, tetapi perlahan saya mulai merasa seolah sedang dikendalikan. Tanpa sadar, saya mulai berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu, apakah ini akan memicu pertanyaannya lagi? Apakah saya perlu memberi penjelasan? Rasa bebas yang dulu saya miliki perlahan mulai terkikis, tergantikan oleh perasaan seakan saya sedang diawasi tanpa henti. Pernah suatu hari, saya memposting tentang obat sakit kepala. Tak lama, ia langsung mengomentari dengan nada bercanda, menyuruh saya melihat cewek agar cepat sembuh, seolah itu adalah solusi terbaik bagi saya. Saat itu, saya hanya menanggapi dengan santai, menganggapnya sekadar gurauan biasa. Tapi setelah saya pikirkan lagi, ini bukan pertama kalinya ia menyelipkan komentar seperti itu. Setiap kali ada kesempatan, pembicaraan selalu diarahkan ke hal yang sama, tentang hubungan, tentang wanita, tentang pernikahan. Seolah-olah, ada pesan tersirat yang ingin ia tanamkan di pikiran saya, perlahan-lahan, tanpa saya sadari. Kemudian, ia mulai mengirimkan foto-foto putrinya kepada saya. Bahkan, dengan nada santai, ia berkata, biar kurus yang penting banyak uang. Kalimat itu terdengar seperti candaan, tetapi ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang tak ia ucapkan secara langsung, tetapi cukup jelas untuk saya pahami. Setiap foto yang dikirimkannya terasa seperti pesan tersirat, seakan ingin menanamkan satu ide di benak saya, bahwa putrinya adalah sosok yang harus saya perhatikan lebih dalam. Saat itu, saya mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar obrolan biasa. Ada pola yang terus berulang, sebuah upaya halus yang perlahan mengarahkan saya ke suatu titik tertentu. Namun, alih-alih menolak, saya justru mulai mempertanyakan diri sendiri, mengapa saya tidak langsung menegaskan batas. Mengapa, tanpa sadar, saya mulai menerima semua ini sebagai bagian dari keseharian saya. Apakah ini hanya sekadar perhatian biasa, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dimainkan di sini? Lalu, ia mengundang saya ke kampungnya, dengan alasan bahwa sebagai rekan kerja, sudah sewajarnya saya berkunjung ke rumahnya. Ajakan itu terdengar biasa, tetapi entah mengapa, saya merasa ada sesuatu di baliknya. Ada dorongan halus yang terus berulang, seolah ia ingin memastikan saya semakin dekat dengan keluarganya. Saya pun menanggapinya dengan santai, berkata bahwa mungkin nanti, jika Ade menikah, saya akan datang ke kampungnya. Seolah-olah, saya ingin menunjukkan bahwa hubungan kami memang hanya sebatas teman kerja, tak lebih dari itu. Namun, yang aneh, saat saya mengatakannya, ada perasaan yang muncul begitu saja, sebuah ketakutan halus yang sebelumnya tak pernah saya sadari. Saya mulai bertanya-tanya, mengapa saya merasa cemas jika Ade benar-benar menikah dengan orang lain. Padahal, saya dan putrinya hanya teman kerja. Hampir setiap saat,
ia mengirimkan foto-foto makanan, lalu memanggil saya untuk datang dengan berbagai alasan, kadang soal silaturahmi, kadang sekadar mencicipi masakannya. Selalu ada alasan yang ia buat, seolah ingin memastikan saya terus berkunjung ke rumahnya. Awalnya, saya menganggap ini sebagai keramahan biasa, bentuk perhatian dari seorang ibu kepada rekan kerja putrinya. Namun, semakin lama, pola ini terasa seperti sesuatu yang disengaja, seperti ada maksud lain di balik setiap ajakan yang terdengar hangat dan bersahabat itu. Tak kehabisan akal, ia pun mencari alasan lain. Kali ini, ia mengatakan bahwa putrinya ingin ke Makassar untuk melihat kamar kosnya, dan ia berharap sayalah yang menjemputnya. Permintaannya terdengar sederhana, hampir seperti sesuatu yang wajar. Namun, saat itu pandemi COVID-19 masih belum mereda, sehingga rencana tersebut tidak bisa langsung terwujud. Meski begitu, dalam hati saya mulai bertanya-tanya, mengapa saya yang harus menjemputnya? Bukankah ada banyak cara lain untuk pergi ke Makassar? Kenapa seolah-olah saya yang paling tepat untuk tugas ini? Permintaan itu memang terdengar biasa, tetapi semakin saya pikirkan, semakin terasa ada pola yang berulang. Perlahan, saya mulai menyadari bahwa setiap permintaan kecil yang diberikan bukan sekadar kebetulan. Seolah ada benang merah yang menghubungkan semuanya, mengarahkan saya ke satu tujuan yang belum sepenuhnya saya pahami. Setiap kali ada pesan masuk darinya, pasti juga diselipkan foto putrinya di obrolan itu. Awalnya, saya menganggapnya hanya sebagai kebiasaan seorang ibu yang bangga dengan anaknya. Namun, semakin sering itu terjadi, semakin terasa ada pesan tersirat di baliknya, seperti ada sesuatu yang ingin ia tanamkan dalam pikiran saya tanpa perlu mengatakannya secara langsung. Setelah pembatasan COVID-19 mulai dilonggarkan, ia kembali mencari alasan untuk memanggil saya ke kampungnya, kali ini dengan dalih meminta saya memperbaiki kulkasnya. Permintaan itu terdengar wajar, mengingat saya memang memiliki keahlian di bidang teknisi. Namun, mengingat bagaimana sebelumnya ia selalu mencari cara agar saya datang, saya mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah kulkas. Ia mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan bantuan saya, terutama karena saat itu menjelang bulan puasa. Dengan nada penuh harap, ia menegaskan bahwa hanya saya yang bisa membantunya. Awalnya, saya hampir merasa bersalah jika menolak, tetapi ada satu hal yang membuat saya berpikir, mengapa ia begitu menginginkan saya yang datang. Saya menemukan jawabannya. Ia mengaku bahwa Ade, putrinya, sering menceritakan tentang kelebihan saya, tentang keterampilan saya, tentang bagaimana saya bisa diandalkan, dan tentang bagaimana saya selalu membantu orang lain. Seolah-olah, sejak lama, mereka telah menanamkan gambaran tertentu tentang saya, membentuk peran yang harus saya jalani dalam rencana mereka. Bahkan, ia sampai rela menawarkan untuk membayarkan ongkos perjalanan saya ke sana. Awalnya, saya menganggap itu hanya bentuk keramahan. Namun, semakin saya pikirkan, semakin jelas bahwa ia benar-benar ingin memastikan saya datang, seolah ada sesuatu yang harus terjadi begitu saya tiba di sana. Namun, ada satu hal yang terasa janggal. Ia sangat melarang jika saya tiba-tiba datang tanpa memberitahu terlebih dahulu. Ia selalu menegaskan bahwa saya harus memberi kabar sebelum tiba di rumahnya, seolah ada sesuatu yang sedang ia rancang, sebuah kejutan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bahkan, ia secara halus menyarankan, atau lebih tepatnya berharap, agar saya bermalam di sana. Namun, satu hal yang belum saya pahami saat itu adalah apakah ada maksud lain di balik semua ini, ataukah ini murni bentuk perhatian kepada saya. Saya pun menuju ke kampungnya, meninggalkan pekerjaan saya di Makassar dengan niat memperbaiki kulkasnya. Namun, sepanjang perjalanan, ia terus-menerus menghubungi saya, menanyakan di mana posisi saya saat itu. Pertanyaannya bukan sekadar memastikan saya sampai dengan selamat, tetapi terasa seperti ingin memantau setiap langkah saya. Hingga akhirnya, saya harus singgah sejenak untuk bertanya arah ke kampungnya, sementara di sisi lain, saya masih memantau pekerjaan saya melalui CCTV yang terhubung di HP saya. Setelah saya melihat pesannya seolah perjalanan ini bukan hanya sekadar kunjungan biasa, melainkan sesuatu yang sudah mereka persiapkan dengan matang. Lanjut part 3.